Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengerjakan ini ya, lembar kerja untuk Microsoft Excel ya. Yang mana ini adalah lembar kerjanya, jadi berisi instruksi-instruksi untuk mengerjakan memodifikasi ini ya, LKK Olympic 100 meter ya. Nah, perintah yang pertama ya, di sini adalah perintah yang pertama, tambahkan workset ya dengan nama rename dengan nama top 25 ya. Top 25 berarti seperti ini caranya. Kita klik ya. Kemudian kita rename menjadi top 25 ya. Selanjutnya kita inputkan ya. Kita insertkan data ya. Insertkan data yang top 25.txt, berarti data bertipe notepad ya. Caranya seperti ini ya. Masuk ke data, kemudian di sini ada form text CSV, kemudian di sini kita masukin data notepadnya ya. Kita cari data notepadnya. Nah, ini data notepadnya di sini ya. Ini data notepadnya ya, kita kita import. Kemudian kita di sini setelah ini kita load saja ya, load, maka dia akan masuk ya, datanya akan masuk. Nah, kenapa di sini seperti ini? Karena ini menggunakan versi Office versi terbaru. Jadi kita tidak harus membuat sheet sebenarnya, itu dia akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan nama dari filenya ya. Kecuali mungkin di versi Word yang lama tambah sheet, kita rename menjadi top 25 ya. Top 25 ya, menjadi top 25 ini ya, menjadi top 25. Ini kita pakai Word versi lama ya. Kalau versi lama seperti ini, kita input di sini di sel A1, kemudian from text ya, from text ya. Ingat di data from text, kemudian ini filenya yang notepad kita masukkan, kemudian kita next, kemudian finish, kemudian oke, maka akan muncul seperti ini. Jadi kalau versi yang lama seperti ini ya Wordnya, tapi kalau versi baru seperti yang tadi, jadi sudah ada style tabelnya, kemudian kita tidak perlu menambahkan sheet, otomatis akan terbentuk sheet sendiri. Oke, selanjutnya adalah perintah yang selanjutnya di sini adalah mengubah warna tema. Nah, mengubah warna tema kita cukup di sheet Olympic sini ya. Kita masuk ke page layout, kemudian ada tema di sini, color, kita rubah aja warnanya nih, green, yellow kan. Udah, memang seperti ini gitu. Nah, yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah modifikasi dokumen properties ya. Subjeknya adalah 100 meter. Oke, kita copy ya. Caranya seperti ini. Caranya adalah masuk ke file, ada info ya. Klik info, di sini ada properties kan? Ada properties, pilih advanced properties ya. Di sini kalian rename. Nah, ini sudah ada nih. Di rename di sini. Kita oke. Kita oke ya, seperti ini. Oke, kita cancel, kita save. Coba kita cek. Di sini. Klik kanan, properties, detail, bener nggak nih? Jadi di sini memberikan keterangan bahwa dokumen ini secara detail itu nama autornya LSPTCom, subjeknya adalah 100 meter. Jadi untuk memberikan hak cipta lah gitu kan, keterangan hak cipta seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan. Nomor 5, tambahkan header and year of the Olympic Games pada sel B2 ya. Berarti di sini di sel B2 ini kan, di Olympic ini kita tambahkan tagnya year, tahun. Seperti ini kan. Dengan di sini keterangannya adalah berikan sel ini ya, untuk sel rank B2 sampai B34 itu teksnya adalah angka tahun 1896, 190 sampai dengan terakhir 2020. Berarti caranya seperti ini ya. Di sini ya, di sini di sel B3 1896, kemudian di sininya adalah 100. Kalian blok aja 2. Kemudian di sini kan ada ini, diklik 2 kali. Maka secara otomatis dia akan series ke bawah ya.
boleh kalian seperti ini, boleh juga ditarik kayak gini. Boleh. Kalau ditarik semau kita. Mau lewat ini boleh. Gitu kan? Kalau ditarik ya. Tapi kalau kita klik 2 kali, maka dia akan hanya sampai ke batas tabel ini, ke sini. Nah, selanjutnya ya, ini oke, ini oke, belum checklist, ini oke ya, ini oke. Selanjutnya adalah modifikasi teks. Nah, sel A1, nah ini bukan di sini, sel A1 ini dirubah namanya menjadi ini, menjadi Olympic 100 meter gold medal. Jadi ini copy aja, di copy, taruh di sini aja. Ya, taruh di sini aja kan, cuma kayak gini aja kan. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah menggunakan sel style. Ini untuk A2 F2 pada sheet Olympic 100 meter ya. Ini stylenya 40%, ASEAN 5 ya di sini. Berarti yang ini kan A2 sampai dengan F2, kita klik masuk ke home, di sini ada sel style, pilih 40% ASEAN 5. Seperti ini ya. Nah, ini sudah. Selanjutnya adalah modifikasi format nomor dengan menampilkan 2 digit desimal. Nah, modifikasi format desimal ini untuk F3 sampai F34 berarti ini ya. F3 sampai F34 caranya adalah masuk ke home, di sini ada numbering. Ini adalah decrease, ini adalah increase, ini adalah mengurangi desimal, ini nama desimal di belakang koma, di belakang angka ya, di belakang koma. Contohnya seperti ini. Ketika saya decrease maka akan hilang desimalnya. Kalau saya increase dia akan bertambah. Kita butuh hanya 2 digit. 2 digit ya. Kita butuh 2 digit. Oke. Nah, selanjutnya adalah perintah nomor selanjutnya, modifikasi sel alignment ya, setting sel rank A3 sama A34 horizontalnya adalah sebelah kanan, identitasnya 1 ya. Berarti yang ini kita blok ya. Alignment itulah perataan teks. Yang ini horizontal, yang atas vertikal ya. Horizontal kiri, horizontal tengah, horizontal adalah kanan. Yang ini vertikal tengah, vertikal atas, vertikal bawah. Jadi kalau horizontal berarti yang kanan yang ini. Seperti ini. Saya contohkan misalnya nih, kalian mau di atas berarti yang ini vertikal atas, ini vertikal bawah, ini vertikal tengah. Jadi kalau di Excel itu ada 2. Untuk horizontal ada, untuk vertikal juga ada. Oke, selanjutnya adalah buatlah rank E3 sampai E34 menjadi namanya menjadi kode ya, untuk nama ranknya. Kode, berarti kita blok yang ini nih, yang country E3 sampai E34, kita buat nama ranknya kode. Caranya bagaimana? Di blok, klik kanan, define name ya. Define name ini adalah di sini namanya kode ya. Oke, kita okekan seperti ini ya. Nah, kenapa seperti ini? Saya simulasikan nih. Misalnya ya, teman-teman mau menghitung rata-rata dari ini 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Coba menghitung rata-rata bagaimana? Average kayak gini kan, tutup kurung kan? Selesai kan? 4 rata-ratanya. Nah, kalau kita pakai rank, pakai nama rank bagaimana? Kita buat ini, kita blok, klik kanan, define name, kita kasih nama ranknya. Nama ranknya adalah misalnya angka ya, kayak gini angka ya, angkanya besar nih. Jadi kita di sini kita cukup begini, average angka ini kan, dia kan ngeblok kan. Jadi kita nggak harus ngeblok, kita cukup dibuat itu nama name ranknya apa, sama aja kan. Nah, ini tidak. Kenapa kita harus dibuat rank? Biar kita tidak harus susah-susah untuk ngeblok data ranknya. Karena kita sudah buat dia namanya apa kayak gitu. Tinggal kita panggil namanya saja. Tuh ya. Oke. Saya taruh di sini nih ya. Selanjutnya adalah ini sudah. Selanjutnya adalah tambahkan conditional format ya. Nah, conditional format ini adalah memberikan kondisi pada angka boleh, teks boleh ya. Angka boleh, teks boleh. Contoh nih misalnya di sini saya ada misalnya, maaf nih, di sini contoh di sini ada nilai ya, nilainya
A, B, C, D, E, C, B, A, C, D, E ya. Misalnya kalian ada tugas, silahkan beri warna kondisi pada nilai yang E. Ada berapa sih yang warna? Ada nggak yang misalnya nilainya E gitu kan? Wah, harus mencari dulu gitu kan. Coba kita kasih tanda. Nah, tandanya dengan cara kondisional ini. Nah, contoh, kita kasih E misalnya untuk teks kita gunakan ini, teks that contain. Kita pakai ini misalnya. Oke, kita kasih warna nih. Kita yang E dulu, kita yang E ya, kita kasih warna misalnya warnanya adalah warna merah nih di sini. Pilihnya merah misalnya. Warna merah kan? Blok lagi, kita kasih yang D misalnya. Kita kasih yang D ini warnanya misalnya kasih warna ungu misalnya. Seperti ini kan? Kalau ketika ini berubah jadi E, maka akan berubah juga warna. Ketika ini berubah jadi A, dia akan berubah. Itu untuk mengidentifikasi. Ini namanya kondisional. Tapi pada soal di sini adalah memberikan menggunakan icon set dengan iconnya adalah bendera ya, 3 bendera. Warna merah jika nilainya di atas 11, warna kuning jika nilainya di atas 10, jika warna green nilainya di bawah 10. Caranya seperti ini. Berarti yang di Olimpik yang time ini kita beri tanda. Kita blok dulu nih sampai bawah. Ya. Kita blok dulu sampai bawah. Nah, di sini kita blok. Berarti kita blok di sini. Yang pertama caranya adalah kondisional, ya. Masuk ke icon set. Kita pilih yang more. Rules ini. Kita klik, ya. Kita pilih iconnya. Yang atas nih ada gambar bendera nih. Kita pilih gambar bendera. Tinggal di sini kita untuk nilainya kita rubah menjadi number karena dia nomor. Ya. Berwarna benderanya merah jika nilainya lebih besar daripada 11 ya. Berarti di sini adalah lebih besar daripada 11. Nih. 11. Ya, yang kedua, kuning jika nilainya lebih besar daripada 10. 10. Kalau yang green berarti dia nilainya di bawahnya 10 otomatis kan. Saya bertanya, berarti nilai kuning ini nilainya dari 10 sampai dengan 10,9 karena 11-nya ikut di warna merah. Kecuali seperti ini berarti nilai bendera kuning itu dari 10 sampai 11. Karena 11-nya ikutnya adalah ke merah, berarti nilai ini 10 sampai dengan 10,9 ya. Oke, kalau sudah di oke, maka akan berwarna. Yang di atas 11 atau 11 akan berwarna merah. Yang di atas 10 sampai dengan 10,9 berwarna kuning, yang di bawah 10 dia berwarna green. Seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini kita lanjutkan adalah untuk yang konfigurasi layout option ya. Kita set pin area untuk sel A2 sampai C34. Berarti di sini sel A2 C34. Sel A2 di sini kayak gini. Jadi set print area itu adalah kita memilih area yang akan kita pilih, kita print. Caranya adalah masuk ke page layout, print area. Ya. Kita Ctrl P. Yang muncul hanya yang kita pilih saja. Seperti ini nih. Yang muncul ini saja. Nah, di sini perintahnya adalah ya. Jadi kalau kita print area berarti kita hanya memilih yang mau kita print. Nah, di sini perintahnya adalah di enable untuk the green lines print optionnya. Berarti yang ini ada print nih, green lines print itu di checklist. Sehingga ketika di print dia ada garisnya seperti ini. Itu dari green line itu seperti ini, gitu kan? Kalau kita nggak pakai ini, ya nggak pakai ini, maka dia seperti ini. Nah, jadi ini misal saya pilih ini nih, pilih seperti ini gitu kan, set pin area. Maka yang akan muncul ya cuma yang saya pilih saja. Ini namanya pin area ya. Berarti kalau grid lines-nya itu biar dia ada garis ininya ya. Oke, seperti itu. Ya, kita kembalikan ke sini. Selanjutnya, sembunyikan baris 8, 14, 15, 33, 34. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian dengan cara di blok di sini, tekan kontrol ya. Untuk memilih beberapa baris, tekan kontrol atau kolom, tekan kontrol, ini dulu, tekan kontrol, tinggal dipilih, tekan kontrol, tinggal dipilih ya.
turun ke bawah dulu, lepas kontrolnya, tekan lagi kontrol, pilih, kan ini 33, ini 34, ya. Kemudian di sini klik kanan, hidden, sudah hilang. Cara mengembalikannya, berarti kalian harus ngeblok di atasnya 7 sampai dengan 35. Ini harus diblok kalau pengen dikembaliin. Berarti caranya diblok kayak gini. Sampai sini aja, klik kanan, hide, maka akan muncul, gitu kan. Jadi kalau kalian hidden, contoh nih, saya nge-hidden ini yang D, hidden ya, hilang kan. Berarti untuk mengembalikan, kalian harus ngebloknya dua ini, karena dia di tengah-tengah antara C dan E, harus kita blok. Klik kanan, hide, seperti ini ya. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke yang ini sudah, conif. Conif itu adalah mencari jumlah berdasarkan kriteria. Contoh seperti ini, saya simulasikan nih. Contoh, ada berapa kira-kira A itu? Atau E ada berapa E? Ya karena kelihatan datanya sedikit kan. Coba datamu banyak, jutaan. Ya. Nah, contoh gini. Ini saya blok dulu. Saya kasih keterangan, saya kasih ranknya adalah misalnya nilai ya. Nilai kayak gini, nilai. Kita gunakan conif, kita akan mencari jumlah yang nilai E sama dengan conif. Conif seperti ini. Ranknya apa? Ranknya nilai ya. Oke, nilai kan seperti ini. Nah, berarti kita mencari kriteria dari sini. Apa yang kita cari? E, berarti dipetik 2 dulu karena dia teks. Masukin E. Kita akan mencari jumlah yang E atau berapa? Ada 3. Itu cara mencari jumlah kriteria. Kalau Anda mau mencari 2 ya tinggal A, ya tinggal di ganti aja A. A ada berapa nih? A ada 3 gitu kan. 1, 2. Ya ini kalau sedikit gampang, kalau banyak kan nggak bisa kita manual. Harus menggunakan fungsi conif. Nah, di sini perintahnya adalah carilah berapa jumlah kriteria USA dari rank kode. Berarti rank kode itu ini. Rank kode itu ini. Di sini berapa jumlah USA gitu kan. Tapi kita menaruhnya perhitungannya di sel C2 pada Olympic Medals. Berarti di sini pada Olympic Medal di C2 di sini kita buat conif. Kita kan nggak harus ke sana datanya ranknya. Kita cukup tahu tadi ranknya apa? Kode ya. Kode seperti ini. Kriterianya adalah USA. Ada 16. Jadi ini jumlahnya ada 16 USA ya. Oke. Saya lanjutkan. Buatlah dan ganti nama tabel ya. A1 sampai B19. Bagaimana caranya? A1 sampai B19 segini caranya nih ya. Cara mengubah nama tabel ya. Pada ini A1 sampai 19. Kalian blok ke sini. Masuk ke insert, masuk ke tabel ya, seperti ini ya. Ingat di checklist nih untuk my tabel as headernya agar data paling atas dia akan menjadi header ya. Seperti ini nih. Sehingga ini jadi header. Kan sudah dirubah nama tabelnya. Nama tabelnya di sini adalah country medal, berarti tinggal kalian copy ini ya. Copy ini, di sini kamu rubah namanya nih. Berarti nama tabel ini adalah country medals. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Modifikasi format tabel A1 ini stylenya medium 9. Enable lah, medium 9. Coba kita cek, ini medium 9 enggak? Kita blok saja. Kita blok, kita masuk ke home. Pakainya format tabel ini, kita cari medium. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 berarti ini. Ini untuk style medium 9. Ya, medium 9. Oke, ini sudah, kita lanjutkan. Terapkan multi level. Kita menyortir. Tapi di sini sortirnya yang kita sortir adalah untuk tabel A1 sampai dengan sel A1 sampai sel C19 atau rank A1 sampai C19. Di sini dengan 2 level ya. Level pertama yang kita urutkan adalah gold medals berdasarkan large to small. Yang kedua ada level kedua adalah kolom country A ke Z. Berarti seperti ini caranya. Kita blok seperti ini. Kita masuk ke home, sort, filter, kita pilih custom. Di sini ada nih. Yang pertama, sort by
gold medal dengan ordernya adalah Z to A karena di situ perintahnya large to small ya. Yang kedua, level yang kedua adalah country, berarti tambah level. Tambah level yang kedua adalah country. Country-nya dari A ke Z kan. Jadi di sini Anda bisa membuat urutan itu beberapa kriteria ya. Nah, nanti seperti ini. Mungkin saya simulasikan ya. Saya simulasikan nih misalnya. Contoh ini nama nih. Ini nama. Ini IPK misalnya. IPK-nya di sini 34 2 34 4 3 2 ini. Saya mau urutkan ya. Saya urutkan nih. Saya urutkan, ini simulasi ya, saya urutkan. Yang kita urutkan pertama IPK-nya dulu misalnya. IPK-nya dari large to small misalnya. Habis IPK kita nama, baru kita nama urutkan. Namanya dari A ke Z. Kan urut. Nih. 4 tapi namanya yang pertama nama A dulu gitu kan. Itu cara mengurutkan beberapa level ya. Cara menghapusnya gampang, tinggal dihapus saja. Ya, tinggal dihapus, kalau nggak perlu dihapus nih. Klik sini, delete. Selesai gitu kan. Ya. Oke, ini seperti ini ya. Kita lanjutkan ke gunakan average. Nah, kita mencari nilai rata-rata untuk waktu, tapi kita naruh rumusnya di sel F2. Berarti average untuk times of gold medal winner of workset ya, Olimpik 100 meter. Jadi mencari rata-rata waktu ya. Tapi kita nulis rumusnya di sel F2. Berarti kita naruh di sini. Di Olympic medal di F2 di sini. Kita nyari rata-rata, average rata-rata dari ini nih. Dari ini. Tapi di situ dia permintaannya adalah suruh di absolute ya. Absolute itu artinya apa? Kita harus dikunci. Caranya bagaimana kunci? Dengan menekan di keyboard tombol F4 ya. Bukan F sama 4 bukan. Tapi di atas itu ada F1, F2, F3, F4. Anda klik yang F4. Dia biar dikunci dia. Ya. Dikunci itu karena sumbernya ini, maka kita kunci. Sehingga kalau dikunci seperti ini, tidak akan turun datanya. Jadi data itu akan itu saja. Walaupun kita tarik ke bawah atau kanan samping, maka kolom dan barisnya akan sama. Ya. Oke, ini kita tutup seperti ini. Mungkin saya simulasikan dulu nih. Contoh nih misalnya gini, contoh ya. Contoh. Di sini 5. Saya akan mengalihkan ini, saya kalikan dengan 5. Kalau kita tarik ke bawah, kan otomatis datanya turun kan? Nih, coba. Tarik ke bawah. Kan seperti ini kan? Ini kali ini, bawah kali ini kan? Karena di Excel seperti ini. Gimana biar dia tidak turun? Berarti K8 ini kita kunci, kita absolut dengan F4. Kita kunci K sama 8 itu kita kunci biar ditarik itu nggak turun. Tapi yang turun nanti ini I8, I9 dan seterusnya. Ya, sehingga nanti hasilnya ketika tarik bilangan ini akan tetap dikalikan dengan 5. Ini mengunci. Atau mungkin gini contohnya gini. Saya mau mencari nilai rata-rata nih, average gitu kan. Yang kedua nilai minimal ya. Ini nilai maksimal misalnya. Average rata-rata dari sini kan. Kita kan niatnya pingin cepat, ditarik ke bawah, tinggal nanti dirubah depannya ganti min sama max gitu kan. Tapi kan data akan turun. Satu kan? Turun 1. Coba kalian ini di absolute F4 di blok. Maka sumber datanya akan tetap ini. Tuh. Akan tetap ini sumber datanya. Tinggal depannya kalian ganti, yang ini ganti min, yang bawahnya juga ganti max. Itu hanya cara cepat. Kenapa harus di absolute? Biar kita untuk menariknya gampang. Seperti itu ya. Sama seperti soal ini. Soal yang ini ya. Karena di sini adalah untuk perintah yang selanjutnya sel average itu adalah pada sel F3 minimal, nilai minimal saat sama F4 adalah nilai maksimal di sini ya, di sini. Maka kita rubah di sini
tinggal kita tarik ke bawah saja ya, tarik ke bawah, ini sudah di absolut ya. Tinggal ini depannya diganti min, nilai minimal ya, sama dengan soal tadi yang F4-nya kita di sini ganti maksimal, max. Nah, seperti ini ya. Nah, soal selanjutnya adalah gunakan average if. Berarti kita mencari rata-rata berdasarkan kriteria. Contoh nih misalnya gini. Saya simulasikan nih ya. Saya simulasikan di sini seperti ini ya misalnya. Saya hapus dulu nih. Saya mau bertanya kepada Anda semua. Berapa rata-rata nilai IPK-nya si A itu berapa? Kira-kira. Hanya ada di sini berapa? 1, 2, 3. Ini kan kalau kita mencari rata-rata dari A kan kayak gini misalnya. Sama dengan kurung buka ya. Ini ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, kurung tutup dibagi dengan 3 ya. Kan rata-rata kan, bagi 3 kan. Kan seperti ini. Tapi kalau dengan count if, kalau average if itu nggak seperti itu caranya. Caranya kayak gini. Average if ya. Average if ranknya itu ini ya. Ini namanya tadi adalah angka ya. Angka. Ini angka nilai ya. Nilai. Ini adalah ranknya. Yang kita cari kriterianya adalah A ya. Kita cari A. Titik koma. Baru average ranknya itu ini. Berarti adalah saya mencari rata-rata nilai A dari data IPK ini. Sama kan? Seperti ini mudah. Karena coba kalau datanya jutaan. Suruh mencari rata-rata nilai B. Ya, tinggal ganti aja nih kita B. Kalau B tinggal ganti. Oh, B berapa rata-ratanya? Oh, B 4. Karena di sini kan B 4 tambah 4, 2 dibagi 2, 4 ya. Kayak ini. Itu cara mencari rata-rata berdasarkan kriteria ya. Sama seperti soal di sini. Berarti di sini kita yang di sini sama dengan average if dari ranknya berarti rank kode yang kita cari adalah USA. Yang kita cari adalah USA. Bentar ya. USA. Kemudian ranknya adalah waktu ini. Average ranknya. Oke, kita blok, kita enter. Oh, berarti ini rata-rata waktu yang digunakan oleh USA itu 10, ini. Tinggal kita kurangi aja nih desimalnya menjadi 2 kayak gini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini sudah formula penggunaan fungsi right ya. Saya contohkan dulu ke Anda. Saya simulasikan dulu. Ketika NIM Anda misalnya maaf nih 19.0E contoh saja ya. Saya kasih petik 1 19.0E 004 misalnya kan 04. Kita menggunakan fungsi left, ini right, ini middle, tengah. Saya mau ngambil karakter angka sebelah ke kiri misalnya 19, berarti caranya adalah sama dengan left. Saya akan ngambil karakter 19 itu diklik dulu teksnya. Dari kiri itu 2 digit, berarti kita tulis 2. Nanti yang muncul adalah 19 karena kita ngambil 2 digit. Saya akan ngambil lagi yang sebelah kanan, pakai aja right ini. Diklik datanya. Saya akan ngambil 004, berarti 3. Oke, 3. Berarti seperti ini. Saya akan ngambil middle, saya akan ngambil nilai 0E. Nah, sama dengan middle. Mid ya. Teksnya 0E. Untuk mencapai angka 0, berapa karakter dari kiri? 1, 9 itu 2, 0 itu 3, berarti 3 karakter dari kiri. 3 karakter dari kiri untuk nyampe 0. Yang ditampilkan 2 karakter, berarti 2. Artinya ini 3 mulai dari kiri ya, yang dimunculkan 2 karakter. Karena kita akan munculkan 0E. Coba aja dihitung. 1 itu karakter 1, 9 karakter 2, 0 karakter 3. Nah, karena yang kita tampilkan adalah 0E, berarti di sini kita tulis 2 karena kita butuh 2 karakter. Kalau kita butuhnya hanya E saja ya, berarti dari sini adalah karakternya karakter keempat, butuhnya 1.
yang ditampilkan. Ini adalah formula ini. Nah, sama seperti ini. Di sini adalah perintahnya dari teksnya family ini. Berarti kayak gini caranya. Karakternya 5 right. Berarti ini ditaruh di sel G4 ya. Sel G4 ini berarti di sini G4 G4 berarti di sini ya. Di sini kita taruh sama dengan right. Teksnya langsung aja di copy paste di sini. Tapi karena dia teks, masih harus dikasih petik 2. Karena dia teks, koma yang ditampilkan adalah 5. Berarti 5 itu yang muncul nanti adalah dari kanan ya. E, M, I, T sama spasi. Karena spasi dianggap sebagai karakter juga. Nah, ini ada spasinya di sini nih. Ada spasinya gitu kan. Tuh. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini saya contohkan nih, saya rubah nih, misalnya saya ganti middle ya. Saya ganti mid. Saya pingin ngambil tulisan off ya, tulisan off. Berarti off itu dari kiri dari berapa? F1, A2, M3, I4, L5, Y6, spasi 7, N8, A9, M10, E11. Kemudian spasi 12, O-nya 13. Berarti 13 dari kiri. 13 dari kiri yang kita tampilkan adalah 2 karakter off, berarti di sininya 2. Seperti tadi mana? Sorry. Kurang sama dengan seperti ini, off ya. Ini pengambilan karakter. Baik, seperti itu. Semoga dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.